laporan saya ini tuh dipantau oleh LPSK. Itu mereka kan datang ke Polres Bogor, datang ke Polsek Taman Sari tadi. Kalau menurut saya laporan ke LPSK silahkan gitu kan ya, tapi di sana pun lembaga nasional ini dia akan lebih objektif dilihat dari fakta medisnya, karena LPSK itu melindungi korban, terutama perempuan, penganiayaan yang menyebabkan mentalitas kita ini, dan pastinya ada assessment karena saya sudah melalui itu semua. Saya sudah melaporkan tentang kasus saya ke LPSK ini dari Agustus. Tanggal 26 Agustus aja saya sudah mendapatkan tanggapan. Karena saya melapor ini 26 Agustus sudah ada tanggapan ya dari LPSK. Berarti laporan saya itu kurang dari tanggal ini. Gitu. Kalau saya lapor sesuatu itu nggak harus selalu banyak bicara. Kan saya melaporkan itu tidak perlu di undang-undang media, karena sebenarnya saya nggak butuh yang begitu-begitu gitu loh. Jadi intinya ketika saya melaporkan ya saya lapor, tidak perlu diumbar-umbar. Saya ke LPSK ini sudah dari Agustus, ini 26 Agustus aja sudah ada jawaban. Jadi pihak LPSK sendiri pun sudah saya mengajukan permohonan itu sudah lama, dan mereka pun sudah memberikan respon yang baik, dan pihak LPSK pun sudah ke Polres Bogor. Mereka sudah melihat fakta-fakta medis yang ada di unit 1, di unit 4 yang kita saling lapor. Mereka sudah melihat, pihak LPSK itu sudah mengetahui fakta-fakta hukum dan fakta-fakta medis yang ada di sana. Gitu. Jadi mereka tahu bagaimana yang sebenar-benarnya gitu loh. Nah, di situ selain itu juga dari LPSK ini saya kemarin itu di asesmen secara holistik mengenai kerugian-kerugian saya. Jadi bukan hanya mengenai laporan saya yang di Bogor, tapi laporan saya juga yang di Jakarta terkait kerugian materi saya. Gitu kan. Terus di situ juga mereka juga asesmennya segala hal, sampai ketika berhubungan seperti apa, ketika selama berpacaran seperti apa. Jadi asesmennya itu sangat holistik. Kemudian juga mereka, karena kan saya juga selama berhubungan itu sering ya, ini invoice-nya jelas, saya ke psikiater di rumah sakit Siloam. Ini dari ada yang Februari, ada Maret, dulu rutin 1 minggu sekali, sampai sekarang pun ada. Ini kan berarti saya sudah mengalami tekanan, ibaratnya ada depresi, PTSD, depresi berat, sampai akhirnya aku ke SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Ini dia juga kadang-kadang antar aku gitu kan ya. Ini terjadi waktu itu juga konsultasinya ya bareng dia, dan aku utarakan kenapa yang membuat aku sampai stres itu karena dia ini. Dan sebenarnya di situ juga seharusnya gimana perasaan kamu, ternyata aku dari sehat sampai ada mengalami gangguan jiwa loh karena kelakuan kamu. Lelaki sejati itu tidak pernah untuk merasa dirinya teraniaya, tapi kan kalau saya berbicara itu juga bukti, termasuk di sini mengenai LPSK itu mereka akan menilai secara holistik itu kan ya. Di sini korban itu bagaimana keadaan luka-lukanya dan lain-lainnya, efek kita ke depannya. Apalagi saya kan ada ancaman dari dia untuk dicabut izin praktek. Saya sudah ada ancaman, pengancaman, saya merasa terancam. Dia sudah jauh-jauh hari mau mencabut izin praktek saya, termasuk keluarganya juga ada ancam itu. Saya sudah laporkan juga kalau saya ada pengancaman untuk izin praktek, dan dia juga akan menyebarkan video-video rekaman. Itu juga ternyata sudah terbukti, sudah disebarkan. Itu sudah saya laporkan jauh-jauh hari sebelum kejadian, dan ternyata memang terjadi. Dia memang sudah ada ancaman itu sudah ada kepada saya untuk menyebarkan video yang tidak utuh, yang hanya bagian dia saja,
seolah-olah saya yang melakukan itu, giliran yang dia melakukan kekerasan dia tidak mengakui kan, dia sama sekali tidak mengakui di situ. Makanya di mana sih sikap lelaki sejatinya itu kan ya. Bukan berarti kalau tindakan yang kamu lakukan itu tidak ada di video adik kamu itu tidak terjadi, itu tidak jaminan gitu loh. Jadi jangan merasa bukti videomu itu adalah segala-galanya. No, polisi itu lebih pintar, mereka cerdas dalam menyimpulkan sesuatu gitu. Apalagi di sini kan saya juga sudah diminta saksi ahli dari saya juga sudah dihadirkan gitu kan ya. Jadi di sini ketika dia bilang tidak melakukan, aduh sangat-sangat pengecut lah gitu kan ya. Karena lelaki sejati itu dia ketika salah akan mengakui. Nah, untuk masalah ke LPSK ya silahkan kalau dia merasa, karena di sini pun sebenarnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Penyerangan segala macam itu dari dia menjatuhkan produk aku dibilang ada merkuri, kemudian saya dibilang dokter abal-abal, izin praktek akan dicabut, mesin saya juga abal-abal. Jadi intinya jika dia merasa diserang oleh sosmed saya, mohon maaf saya tidak pernah menyebut nama-nama kalian berdua itu. Jika kalian merasa sepatunya cukup ya silahkan dipakai. Tapi di sini saya tidak pernah menyebutkan nama kalian gitu kan ya. Tapi kalau kalian merasa berarti apa yang aku tuliskan itu berarti betul gitu kan ya. Berarti bukan karangan saja gitu kan, bukan cerita atau dongeng, tapi mungkin itu kalau kalian merasa berarti itulah kenyataannya. Kalau berarti merasa berarti apa yang aku tulis itu betul dong. Nah gitu, karena saya tidak pernah menuju untuk salah satu siapa itu. Si kolor hijau kan bisa siapa saja, mungkin mas-mas di sini juga punya kolor hijau gitu kan. Jadi di sini kan kolor hijau ini udah ada dari dulu sih istilah kolor hijau ini kan gitu kan. Dia nganggap LP dari dokter ini lebih cepat ditangani daripada itu tadi saya kan ada lapor LPSK. Laporan saya ini tuh dipantau oleh LPSK. Itu mereka kan datang ke Polres Bogor, datang ke Polsek Taman Sari. Tadi kalau saya kan berbicara bukan hanya katanya-katanya. Tadi kan juga sudah ada respon dari LPSK tanggal 26 Agustus. Berarti saya laporan dari sebelum itu. Sekarang udah tanggal 27 September loh. Saya laporan itu ke Komnas Perempuan, ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian ke LPSK. Saya di proses itu pertama mungkin karena saya perempuan, karena di Indonesia itu ada perlindungan perempuan dan anak, dan ini pun akan jadi pelajaran untuk perempuan-perempuan di sana yang merasa dirugikan oleh laki-laki, bisa bercontoh kepada saya. Tuh, lapor ke Komnas Perempuan, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di kepolisian sendiri ada departemen PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak gitu loh. Jadi di sini perempuan ladies first. Jadi ketika dia merasa tidak adil, sebenarnya mungkin jangan hidup di Indonesia, hidup aja di luar negeri, karena di Indonesia kenyataannya perempuan ini memang ladies first. Itu yang pertama. Ini saya mendapatkan pengawalan dari Komnas Perempuan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak, kemudian di kepolisian sendiri ada perlindungan perempuan dan anak, dan yang pastinya bukti-bukti saya itu jauh lebih cepat dibandingkan dia. Contoh nyata untuk visum ini sebetulnya yang saya lakukan ini sama seperti dia. Produksi visum yang kita miliki itu adalah dari hasil rekam medis, dari hasil kita ke rumah sakit. Nah, ceritanya ini mengenai visum, itu tadi dia ini kan orangnya banyak berasumsi, merasa dirinya pintar. Itu contoh. Visum itu hal untuk awam itu sebenarnya pemeriksaan luka-luka untuk orang awam. Tapi sebenarnya dari istilah hukum visum et repertum itu setelah dilaporkan. Nah, tapi kalau yang saya bahas visum di sini adalah pemeriksaan luka-luka. Itu jadi karena bisa ya kita itu orang itu istilah awam atau istilah hukum. Contoh nih kayak saraf kejepit, nggak ada di dunia medis saraf kejepit.
di dunia medis kan istilahnya herniasi nukleus pulposus. Kalau orang awam bilangnya saraf kejepit. Gitu. Dalam dunia medis tidak ada istilah saraf kejepit. Gitu. Contoh ini visum. Visum ini aku diberikan istilah awamnya itu adalah pemeriksaan luka-luka. Istilah hukum yang sebenarnya itu adalah pemeriksaan luka-luka yang diperlukan oleh penyidik dan biasanya dimintai oleh penyidik. Nah, di sini yang harus saya luruskan itu, kita berdua ini mendapatkan visum di kepolisian ini berdasarkan rekam medis. Pemeriksaan ke rumah sakit ini invoice-nya ya sampai lecek gini, saya ke rumah sakit nih, dan dia juga tahu saya ke rumah sakit. Waktu saya ke rumah sakit itu kakak saya juga memberitahu dia tidak mau jenguk gitu. Jadi ceritanya 2 hari kejadian itu saya ke Polsek Taman Sari untuk meminta visum, karena memang visum itu dikeluarkan setelah kita laporan ke kepolisian. Ini saksinya nih, sini. Kamu tahu kan, gak apa-apa. Saksi. Ini gak apa-apa, sini. Yang baju merah dong. Enggak, ini Merah ini depannya. Ini adalah saksi saya datang ke Polsek Taman Sari untuk meminta visum. Betul tidak? Tapi ditolak karena tidak sesuai lokasi gitu. Jadi saya ini kenapa saya meminta visum, karena sudah ada ancaman saya mau dilaporkan ke polisi ketika saya dek, satu lagi dek, sini. Kan kamu nggak tahu ya, gini, dia bilang kan saya melukai diri sendiri, sedangkan saya tahu ada biru-biru ini adalah yang menemukan dia. Tempel deh. Di tangan, di punggung ya. Jadi saya sendiri tidak tahu kalau saya memiliki luka-luka sampai sakit. Cuman kan di daerah sini kita kan sakit, kerasa sakit. Bahkan sampai 2 bulan saya baru sembuh nih sakitnya, yang untuk urusan aku sampai di ronsen kan. Itu saya nggak sadar ada biru-biru, sampai pegawai saya yang menyadarkan, dok ada biru-biru ya kan kamu ini. Jadi saya aja nggak tahu kalau saya ini ada biru-biru, dia juga yang fotoin aku kirimkan. Ternyata dibilang tidak ada bukti. Aku bingung, kok nggak ada bukti? Saya kan seorang dokter, bukti utama penganiayaan itu adalah pemeriksaan luka-luka. Istilah ininya hukumnya adalah visum. Pergilah saya dengan dia juga ke Polsek Taman Sari. Pak, saya mau bikin visum. Di mana kejadiannya? Di Puncak, Bogor. Lah, jangan ke sini, ke Bogor. Pak, nggak apa-apa lah, jauh. Aku bilang gitu. Saya cuma minta, saya ini untuk jaga-jaga. Jadi sebenarnya saat itu datang pun saya nggak ada niat mau melaporkan dia. Saya cuma pengen bukti kalau saya sudah dianiaya gitu. Tapi kalau kamu udah minta visum harus dilaporkan loh. Oh begitu, aku bilang. Kalau nggak bisa cuma minta visum saja, nanti kamu itu karena saya kan juga belum pernah ya ngelaporin orang ke polisi untuk penganiayaan dan lain-lain. Tapi kalau bikin visum sering. Cuman saya ini nggak tahu kalau misalnya visum itu harus diproses. Aku pikir aku bikin visum tuh hanya sebagai bukti penganiayaan aja, tidak perlu diproses. Nah, ini kita tolak karena kejadiannya bukan di Taman Sari, dia bilang itu. Kecewa dong. Terus gimana? Terus kamu beneran mau ngelaporin pacar kamu? Enggak juga sih, aku cuma pengen bukti aja. Soalnya apa? Dia aku kirimin aku babak belur, dibilang nggak ada bukti. Kan kok begitu gitu kan? Akhirnya dia kasih solusi, ya sudah ke rumah sakit aja, periksa luka-lukamu gitu kan. Nah akhirnya ke rumah sakit, inilah bukti invoice-nya juga kan. Saya ke rumah sakit saat itu tuh untuk pemeriksaan luka-luka. Berarti bukan buku sendiri ya dok? Enggak lah, saya aja nggak tahu loh ada biru-biru di belakangku. Di sini ditemukan oleh pegawai saya kan. Itu difotoin juga sama dia. Jadi tidak ada mukul diri sendiri, itu sangat fitnah kejam gitu kan ya. Jadi dipukul ya? Itu dilempar, yang paling aku kena bengkak itu dilempar dengan tas yang tipis, isinya itu barang berat, tumbler stainless, beauty kit, sama HP saya. Itu tadi HP saya aja sampai retak, saking kerasnya, jadi tidak melambung, dia gitu loh. Jadi yang memicu dia melempar dokter apa?
waktu itu tuh dia kan kekerasan verbal tuh duluan dari dia marah sama aku, dia bilang kan menegur dengan halus. Nggak ada ya kamu negur aku dengan halus, itu adekmu aja tuh manusia tulang lunak itu dia aja bilang gini, katanya saya tahu dia pasti marah. Jadi dia sendiri juga kan jadi waktu itu dia marah ke aku, ditimpalin sama adiknya. Saya tahu dia pasti marah. Ketika kita dimarahin depan orang nggak enak kan, aku bilang kamu kok marah-marah depan orang sih, saya nggak suka loh dimarah-marahin depan orang, tolonglah hargai aku, udah jauh-jauh loh dari Jakarta ke Puncak. Ibaratnya ibaratnya ya nggak ada sih orang yang mau dimarah-marahin depan orang kan, apalagi ini jelas-jelas dia ini bilangnya saya tahu dia pasti bakal marah. Jadi kayak direndahkan sekali. Udah tuh aku emang nggak tahu lah, aku kan emang mungkin sangat rendah kali di mata dia, sehingga di depan orang pun aku dimarah-marahin. Dan aku rasa ketika aku bertanya tentang hal tersebut, menurut aku dia nggak perlu marah. Ada di situ kan cekcok gitu kan ya, cekcok. Dan dia juga sebenarnya ketika saya senderan ke dia juga sudah ada menyentuh fisik saya duluan gitu, dorong aku.